Shalom, selamat pagi saudaraku. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kita boleh ada pada pagi hari ini menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, aktivitas kita, terlebih dahulu mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Bapa buat penyertaan-Mu yang kami alami, yang kami rasakan pada pagi hari ini. Bapa, rindu hati kami menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu bekerja, mengajari kami Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Biarlah Bapa, Engkau yang mengajar kami, menuntun kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Sucikan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa Yesus Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Sucikan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur. Ada nafas hidup bagi setiap kami. Kalau kami semua hari ini ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar di dalamnya nyata kebenaran-Mu dan senantiasa membenarkan setiap kehidupan kami, karena kami mau hidup seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan yang baik dan sehat semua, dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semua, sehingga Bapak Ibu Saudara kita boleh bersama-sama semakin dalam pengenalan akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa satu tema, jadikan uang sebagai hamba dan bukan sebagai tuan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada kita yang tidak membutuhkan uang. Semua tentu saja membutuhkan uang dalam biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan anak, dan biaya-biaya yang lain. Dan itu semua tidak bisa dibayarkan dengan hal-hal yang lain, kecuali dengan uang. Maka kita tahu bahwa uang juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, secara khusus untuk kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tentu saja menjelaskan ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui, karena memang manusia membutuhkan uang. Tetapi apakah kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, semata-mata tentang uang, sama seperti orang dunia? Tentu saja tidak. Sehingga Alkitab memberikan kita beberapa bagian penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama kalau kita berbicara tentang uang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin pertama yang akan kita pelajari adalah menjadikan uang sebagai hamba. Nah, Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk memiliki uang, apalagi misalnya menjadi kaya. Saya sering menyatakan bahwa diberkati Tuhan itu bisa menjadikan kita kaya, tapi kaya belum tentu diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika kita mengabdi kepada uang, Bapak Ibu Saudara, maka kita menjadikan mamon sebagai pendikte keputusan dalam kehidupan kita semua, menentukan moral kita, menentukan kedamaian hidup kita. Jadi kita hanya akan bisa menjadi orang yang baik selama ada uang. Kita bisa menjadi orang yang tenang selama ada uang. Kita hanya bisa damai, tenang, dan teduh gitu ya. Tidak emosional ya kalau kita ada uang. Tapi kalau itu tidak ada, ya, bagaimana kehidupan moral kita? Masih terarahkah? Masih ada damaikah? Masih ada hal-hal baikkah yang akan kita lakukan? Atau keuangan itu yang menentukan kehidupan kita? Nah, maka Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mulai dikendalikan oleh mamon ketika mereka rela mengorbankan iman, kejujuran, keluarga, dan waktu yang harusnya dengan Tuhan, tapi mereka pakai demi untuk mengejar uang. Nah, maka uang adalah hamba yang sangat baik untuk menolong kehidupan kita semuanya. Nah, menolong orang lain. Bahkan uang juga kita bisa gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan? Nah, tetapi bahwa kita dalam pandangan iman Kristen, maka uang itu kalau kita jadikan sebagai tuan kita, maka dia adalah tuan yang sangat kejam. Maka jika kita membiarkannya bertahta dalam hati kita, maka ketentuan kebahagiaan tidak lagi sesuai dengan standar firman Tuhan. Tetapi kemana uang itu mengalir, bagaimana cara mendapatkannya, maka kita bisa menghalalkan hal apapun demi uang. Dan itulah tandanya ketika kita menjadikan uang sebagai tuan kita. Dan itu yang disebut sebagai mamon. Segala sesuatu yang kita kerjakan, bergerak sedikit, seharusnya menghasilkan uang.
itu orang-orang yang berpikir sedemikian rupa. Tapi saya dan Bapak Ibu Saudara tidak dipanggil hanya untuk mencari materi semata-mata, tetapi semua yang kita miliki, semua yang kita upayakan, kita mau ada kemuliaan Tuhan yang ada di sana. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa cara kita bekerja dan berbisnis. Apakah kita masih memegang integritas, kita jujur, tidak korupsi, kita menyatakan apa yang benar dan tidak menipu dan menyakiti orang lain hanya demi mendapatkan uang. Saat ada kesempatan mendapat keuntungan instan, apakah kita ambil itu? Saat ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang bahkan akhirnya itu merugikan orang lain, apakah kita tetap ambil atau kita menunda atau kita tidak melakukannya karena Tuhan? Nah, maka jika kita berani berkata tidak pada cara yang salah demi menjaga iman, itu tandanya Allah yang menjadi Tuhan kita, bukan Mamon. Maka kita koreksi hati kita semua bahwa uang bukanlah segalanya, tetapi yang segalanya adalah Tuhan. Yang kedua, bangun rasa cukup dan syukur. Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia cenderung mengabdi kepada Mamon, bukan? Karena materi menawarkan rasa aman yang semu. Ya, manusia sering merasa bahwa semakin banyaknya harta yang mereka miliki, semakin terjamin masa depannya. Maka namun kehidupan kita sebagai anak Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa kesetiaan kepada satu Tuhan akan otomatis membuat kita mengabaikan Tuhan yang lain. Jika kita menaruh rasa aman pada uang, kita sedang mengabaikan pemeliharaan Tuhan yang sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu melawan sifat serakah dengan gaya hidup, dengan bersyukur dan memberi, berbagi. Maka kita sebagai orang percaya melihat bahwa kita harus memulai hidup untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita perlu juga melihat bahwa uang kita kendalikan, bukan mengendalikan kehidupan kita semua. Maka sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan telah mengenal firman Tuhan bahwa tanda kehidupan kita bukanlah Mamon yang berkuasa, adalah kita mengendalikannya. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kita dapat mengetahui kemana uang kita harus kita taruh, kemana harta kita harus kita berikan atau kita sumbangkan. Karena itu bukti bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara menggunakan uang sebagai kendaraan kita untuk menunjang tujuan kita, bukan uang yang menunggangi kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa kehidupan kekristenan bukan tentang uang, tetapi kehidupan kekristenan tentang siapa yang menjadi Tuhan kita. Bahwa kalau Kristus bertahta dalam hati kita, Dia memberikan kita hikmat untuk apa yang harus kita kerjakan dan lakukan dengan harta kita, dengan penuh kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu datang dari pengenalan akan firman Tuhan. Maka dunia ini terus mendesak kita untuk menomorsatukan materi di atas segalanya. Namun firman Tuhan hari ini menantang setiap kita untuk mengambil keputusan yang tegas. Kita tidak bisa berjalan di dua jalur sekaligus. Maka marilah kita letakkan kembali uang pada tempatnya, yaitu di bawah kaki kita sebagai alat pelayanan, sebagai kendaraan yang kita tunggangi untuk tujuan yang mulia sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Tuntun dan peliharalah kami sesuai dan seturut dengan terang kebenaran firman-Mu. Secara khusus berbicara mengenai uang, kami semua mau belajar bahwa kami tidak mau dikendalikan dengan materi, dengan uang. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya yang paling berharga adalah kami melihat betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Sehingga kehidupan kami dalam lini manapun, di dalam bagian manapun, kami mengutamakan Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap menjalani hari kami pada waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Haleluya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.